Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan TV SMP Negeri 1 Ponorogo. Bersama saya Pak Ahmad Solikin dalam pembelajaran materi IPS kelas 8 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau disebut juga perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara atau disebut juga perdagangan internasional. Ya, silakan para siswa untuk menyiapkan buku paketnya sambil menyimak materi di buku paket halaman 155 ya, mulai dari halaman 155 buku paket IPS kelas 8. Ya, kalau sudah siap bukunya, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Ada 9 poin. Diharapkan siswa dapat, yang pertama adalah menjelaskan pengertian perdagangan. Ya, apa yang dimaksud dengan perdagangan. Dan yang kedua, mendeskripsikan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian yang ketiga, tujuan perdagangan antar pulau. Yang keempat, menjelaskan manfaat perdagangan antar pulau. Yang kelima, mendeskripsikan perdagangan antar negara. 6. Menjelaskan aktivitas perdagangan antar negara. 7. Menjelaskan manfaat perdagangan antar negara. 8. Menjelaskan faktor pendorong perdagangan antar negara. Dan yang terakhir, ini menganalisa perbedaan antara perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Ya, sesuai dengan materi yang akan kita bahas, yaitu perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Oke, sekarang slide berikutnya untuk menyimak gambar. Di situ terjadi aktivitas perdagangan antar pulau, yaitu bongkar muat barang. Ya, seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah merupakan negara kepulauan dengan 13.000 pulau lebih. Ya. Ini memungkinkan terjadinya aktivitas perdagangan antar pulau atau antar daerah di wilayah Indonesia. Ya, seperti materi yang sebelumnya, bahwa setiap daerah punya keunggulan dan keterbatasan masing-masing, sehingga antar wilayah di Indonesia ini saling melengkapi, yaitu dengan adanya aktivitas perdagangan. Saya kira itu dari penjelasan gambar. Terjadi aktivitas bongkar muat barang itu di
pelabuhan, ya efektivitas pengangkutan barang itu dengan biaya murah. Ini transportasinya menggunakan transportasi laut. Oke, slide berikutnya. Ya, ini sebelumnya kita bahas pengertian perdagangan terlebih dahulu. Perdagangan atau disebut juga perniagaan ini merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur paksaan. Ya, ini tukar menukar barang maksudnya bukan seperti kita ketahui dulu bahwa untuk memenuhi kebutuhan ini dengan tukar menukar barang yang dilakukan oleh pada masa praaksara atau prasejarah dulu, karena kebutuhannya masih belum banyak atau belum beragam, maka bisa tukar menukar barang. Namun pada kesempatan kali ini tentunya ada alatnya ya yang digunakan untuk tukar menukar, yaitu namanya uang. Misalnya untuk Pulau Jawa, daerah Cianjur, ini beras ya melimpah di sana. Kemudian kalau misalnya di Lampung, ini ada terkenal kopi Lampung, di sana membutuhkan beras, maka kopi ditukar dengan beras ini lewat alatnya yang namanya uang, sehingga terjadi aktivitas yang perniagaan atau perdagangan. Tentunya berdasarkan kesepakatan bersama ya, cocok harganya, di barang dikirim. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ke pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ini merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain atas dasar kesepakatan bersama. Ya, jadi tadi kalau perdagangan ini tukar menukar barang sudah jelas ya, ini dilakukan oleh antar pulau, penduduk antar pulau atau antar daerah di wilayah Indonesia. Ya, seperti tadi saya sebutkan, misalnya Pulau Jawa melakukan perdagangan dengan Pulau Sumatera. Ini dilakukan oleh penduduk atau mungkin lembaga. Lembaga di sini maksudnya adalah ada perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas perdagangan antar daerah atau antar pulau. Ya, tentunya tetap kalau dalam satu wilayah negara ini masih perdagangan antar daerah, belum masuk ke perdagangan antar negara kalau masih dalam satu batas wilayah negara. Oke, jelas ya. Berikutnya, tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ini ada tujuannya. Yang pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Ya, ini tujuan utama dari perdagangan. Ini adalah untuk memperoleh keuntungan.
Ya, keuntungan diperoleh dari mana? Dari selisih harga beli dengan harga jual. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Ya, jadi barang tidak dijual di daerahnya sendiri. Ini barang dijual ke daerah lain sehingga jangkauan pasarnya, jumlah konsumennya itu lebih banyak. Oke, itu mengenai tujuan dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Slide berikutnya tentang faktor pendorong dari perdagangan antar pulau. Ini yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Ya, untuk materi kelas 7 kita sudah bahas tentang faktor produksi ya. Di antaranya adalah faktor produksi alam berupa tanah. Disebutkan misalnya Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah ini daerah yang subur sehingga lebih mungkin memproduksi sayuran dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga potensi Kabupaten Wonosobo untuk sayuran bagus. Sedangkan misalnya kalau sumber daya alam daerah Gunung Kidul Yogyakarta ini tidak memungkinkan untuk memproduksi sayuran ya, karena tanahnya yang tidak subur dan potensi suhunya juga tidak bagus untuk menanam sayuran. Sehingga perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap daerah ini menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Ya, daerah yang produksinya banyak akan memungkinkan menjual barang ke daerah yang lain. Sedangkan daerah yang memiliki faktor produksi yang minim akan lebih menguntungkan mendatangkan barang dari daerah lain daripada memproduksi sendiri, akhirnya merugi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Ya, ini juga kalau pedagang melihat perbedaan tingkat harga, ini memungkinkan untuk ada selisih harga antara harga beli dan harga jual, sehingga pedagang ini punya peluang memperoleh keuntungan. Sebagai contoh, Kabupaten Purworejo ya, ini pada saat musim durian, buah durian di sana harganya murah ya, sehingga banyak pedagang yang membeli durian di daerah Kabupaten Purworejo kemudian dijual ke daerah yang lain. Ini sehingga pedagang ini memperoleh keuntungan. Ya, sehingga perbedaan tingkat harga antar daerah ini merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Oke, lanjut.
Manfaat perdagangan antar pulau, satu adalah menyediakan alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Ya. Jadi konsumen dapat memperoleh barang, ya, barang dari tempat lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, konsumen dapat mendapatkan alat pemuas kebutuhan dari daerah lain. Kalau daerah sendiri tidak ada, bisa ambil dari daerah lain. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Ya, ini tidak takut barangnya tidak laku, karena kalau di daerah sendiri sudah cukup, bisa dijual ke daerah yang lain, sehingga produktivitas akan terus berjalan, tidak takut barangnya tidak habis. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Ya, tentunya tadi disebutkan produsen akan selalu membutuhkan tenaga kerja karena produksinya terus berjalan, sehingga ini dapat memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, ini sangat penting sekali aktivitas perdagangan antar pulau atau antar daerah, karena banyak manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Oke, itu berkaitan dengan perdagangan antar pulau atau bisa juga antar daerah dalam satu pulau, namun tetap dalam wilayah batas negara. Ini dikategorikan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Oke, sekarang ke perdagangan antar negara, slide berikutnya. Ya. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ya, sekarang memungkinkan masyarakat negara yang satu dengan negara lain ini melakukan aktivitas perdagangan, karena teknologi komunikasinya sekarang begitu luar biasa, dan alat-alat yang digunakan canggih, sehingga memungkinkan aktivitas perdagangan internasional. Ya, ini bisa, masyarakat ini bisa perorangan ataupun lembaga. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ruang lingkupnya perdagangan antar negara. Ini yang pertama adalah perpindahan barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Ya, perpindahan barang nanti lewat kegiatan ekspor dan impor, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Bisa juga jasa. Ya, ada jasa tenaga kerja dari
negara lain, sehingga ini perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Mungkin kamu juga pernah mendengar adanya tetangga kalian atau mungkin saudara kalian yang bekerja di luar negeri. Ini perpindahan jasa tenaga kerja ke luar negeri. Dan perpindahan modal, adanya modal asing yang masuk ke wilayah Indonesia, ini juga salah satu kegiatan dari perdagangan internasional. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja, tadi sudah dibahas. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Ya, di Indonesia juga banyak sekali pabrik-pabrik milik pengusaha asing yang didirikan di Indonesia. Yang kelima, menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Ya, tentunya kalau bahan bakunya siap ada, kemudian kalau diproduksi ada pasar yang mau menerima, sehingga perusahaan tidak kebingungan dalam proses produksi dan menjual barangnya. Oke, ke slide berikutnya. Ini ada aktivitas perdagangan antar negara, ada dua ya. Yang pertama adalah ekspor, merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ya, ekspor kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ini bisa dilakukan oleh seseorang atau badan. Ini badan maksudnya adalah perusahaan ya. Perusahaan yang sebagai pelaku kegiatan ekspor, ya, atau seseorang, perorangan juga bisa. Misalnya kamu ingin membeli alat tulis bisa ya, atau buku dari luar negeri, itu bisa. Ya, kita sudah punya teknologi HP Android yang di dalamnya ada aplikasi jual beli online. Kita bisa melakukan kegiatan ekspor barang. Barangnya difoto, dipromosikan. Nanti kalau ada yang tertarik, kesepakatan dan sepakat, ini kita bisa mengekspor barang dari Indonesia ya ke luar negeri. Kamu punya inovasi, kreativitas, meskipun jumlahnya sedikit, itu bisa diekspor ke luar negeri, karena ekspor ini bisa dilakukan oleh perorangan. Nah, kalau barang dalam jumlah besar ya perusahaan yang melakukan. Pelaku ekspor, ya, pelaku kegiatan ekspor disebut eksportir. Ya, kalau kamu ditanyakan pelaku kegiatan ekspor, namanya eksportir. Dan kan tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Ya, kegiatan ekspor impor ini adalah kegiatan perdagangan ya, antar negara atau internasional. Yang namanya perdagangan ini tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan, selisih dari
harga beli dan harga jual. Dan yang kedua, kegiatan atau aktivitas perdagangan antar negara yang kedua adalah impor, merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Nah, ini kebalikan dari ekspor. Impor ini membeli. Kalau ekspor menjual, impor membeli barang dari luar negeri. Ini sama bisa dilakukan oleh seseorang atau badan. Orang yang atau badan yang melakukan kegiatan impor namanya importir. Nah, bagaimana proses pembayarannya? Ini bisa dilakukan dengan mata uang asing. Ya, sesuai dengan permintaan dari penjualnya, mau dibayar pakai uang rupiah atau bisa dengan mata uang asing. Ya, kalau dibayar pakai mata uang asing, ya kita harus menukarkan rupiah dulu di bank dalam negeri. Ya, kemudian uangnya dikirim atau ditransfer ke importir. Ya, demikian ada dua aktivitas perdagangan antar negara, yaitu kegiatan ekspor dan impor. Berikutnya, kebijakan pemerintah dalam mendorong kegiatan ekspor. Ya, ini untuk menambah devisa negara atau keuntungan bagi negara. Ini ada kebijakan-kebijakan untuk mendorong kegiatan ekspor. Yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Ya, apa kemudahannya? Bermacam-macam kemudahan, untuk misalnya modal, dikasih kredit bunga murah dan lain sebagainya, sehingga produsen barang ekspor ini bisa memproduksi barangnya sehingga barangnya bisa bersaing di kegiatan perdagangan internasional. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai rupiah. Ya, ini penting. Ya, ini mungkin kamu masih bingung nilai rupiah. Maksudnya nilai tukar rupiah itu kadang naik, kadang turun. Ya, misalnya sekarang rupiah ditukar dengan dolar sekitar 13 ribuan. Ya, dijaga kestabilannya. Kalau dulu pernah $1 Amerika itu sama dengan 2.500 rupiah, itu pernah. Nah, kestabilan nilai rupiah ini harus dijaga, kalau tidak ini eksportir kebingungan dalam menentukan harga jualnya. Ya, kalau tidak stabil nanti eksportir bisa rugi. Kemudian berikutnya, membuat perjanjian dagang internasional. Ya, supaya eksportir ini ada kepastian dalam kegiatan perdagangan, maka pemerintah Indonesia ini melakukan perjanjian dagang internasional. Ada lembaga-lembaganya,
lembaga internasional yang menangani perdagangan internasional. Yang keempat, jangan lupa pemerintah ini melakukan kebijakan meningkatkan promosi ya lewat konsulat perwakilan Indonesia di luar negeri, lewat duta besar Indonesia di luar negeri, ini mempromosikan barang Indonesia supaya dikenal masyarakat internasional sehingga barangnya bisa laku di pasar internasional. Oke, itu kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar negara. Yang utama adalah memperoleh keuntungan, itu pasti. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Ya, ini karena kebutuhan kita sangat beragam sesuai dengan perkembangan zaman. Kadangkala kita membutuhkan barang tetapi tidak diproduksi di dalam negeri, maka kita harus mengimpor barang dari luar negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Ya, itu pasti ya, karena melakukan perdagangan tentunya bersahabat. Yang keempat, transfer teknologi modern. Ya, teknologi canggih yang dari luar negeri ini bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ini akibat adanya aktivitas perdagangan antar negara. Oke, slide berikutnya, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Tadi sudah disebutkan. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Saya kira sudah jelas. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Nah, tentunya kita harus bisa bersaing ya, sumber daya manusia Indonesia ini harus bisa bersaing dalam penguasaan iptek supaya sumber daya ekonomi yang ada di Indonesia itu bisa dikelola secara maksimal. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Saya kira ada jelas. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Ya, sebagai contoh, salah satu yang saya contohkan iklim ya, misalnya iklim di Indonesia ini menurut saya tidak perlu adanya mesin cuci yang bisa langsung kering, karena sumber daya alamnya sinar matahari luar biasa ya, sepanjang tahun mendapat sinar matahari. Jadi berkaitan dengan iklim dan mesin cuci itu kalau
iklim subtropis dengan bahkan di iklim dingin ini butuh teknologi yang namanya mesin cuci, yang begitu keluar hasil cuciannya sudah kering. Ini terjadi kalau pada musim dingin, ya, musim dingin tidak ada sinar matahari sama sekali. Ini harus mencuci baju atau pakaian, maka masyarakat yang mengalami musim dingin itu memikirkan bagaimana menciptakan teknologi mesin cuci yang bisa langsung kering. Ini sebagai contoh saja satu berkaitan dengan iklim. Nomor 6, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Ya, saya kira ini sudah jelas. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara manapun di dunia yang dapat hidup sendiri. Ya, era globalisasi, ya, era yang mendunia. Sehingga negara yang satu dengan negara lain itu saling berdampingan, ya, tidak dapat hidup sendiri. Misalnya Indonesia tidak mau berhubungan dengan negara lain, itu tidak mungkin, ya, karena kebutuhan akan barang dan jasa ini tidak bisa dicukupi oleh negara Indonesia sendiri. Oke, slide yang terakhir berkaitan dengan menganalisa perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, bedanya berkaitan dengan peluang perdagangan yang lebih luas. Ya, kalau perdagangan antar pulau atau disebut juga perdagangan domestik bisa, atau perdagangan daerah antar daerah juga bisa. Ini lebih sempit. Kalau antar negara atau internasional ini lebih luas. Ini bedanya. Ya. Yang pertama dilihat dari peluang perdagangan. Ya, kalau antar pulau lebih sempit, antar negara lebih luas. Yang kedua, perbedaannya dilihat dari adanya kedaulatan bangsa. Ya, bangsa-bangsa di dunia ini dapat mengatur aliran barang dan jasa, tenaga dan keuangan. Jadi harus melihat kedaulatan bangsa kalau ingin melakukan aktivitas perdagangan internasional. Istilahnya ya harus izin dulu kalau mau melakukan perdagangan antar negara. Kalau perdagangan antar pulau bebas, ya, tanpa batas regulasi, tanpa batas aturan negara. Itu perbedaannya, ya.
adanya kedaulatan bangsa, mungkin aturan negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda. Jadi ada batas aturannya kalau perdagangan internasional, kalau perdagangan antar pulau ya bebas. Yang ketiga, perbedaannya adalah penggunaan kurs tukar. Nah, di sini kalau perdagangan antar pulau bebas karena menggunakan mata uang sendiri. Kalau perdagangan internasional, ya kita harus melihat kurs tukar atau nilai tukar mata uang negara lain. Ya, sehingga tidak terjadi yang namanya kekacauan dalam proses pembayaran. Nah, ini perbedaannya. Kalau kita tekankan penggunaan kurs tukar di sini, maksudnya adalah perbedaan nilai tukar mata uang antar negara, ya, perbedaan nilai tukar mata uang antar negara yang satu dengan negara yang lain itu berbeda. Nah, untuk saat ini ada standarnya, ya, standar penggunaan kurs tukar ini menggunakan US dollar atau mata uang asing dari negara Amerika Serikat, ya, US dollar atau dolar Amerika. Nah, ini perbedaan dari perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Jelas ya? Yang pertama dilihat dari peluang perdagangannya, dilihat dari kedaulatan bangsa dan penggunaan kurs tukar. Saya kira itu pembelajaran pada kesempatan kali ini berkaitan dengan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Ya, untuk pemahaman materinya mungkin penjelasan Pak Guru kurang lengkap. Nah, ini kamu tadi sambil menyimak di buku paket halaman 155 ya sampai dengan 166. Untuk materinya ada. Sambil untuk kegiatan pembelajarannya itu ada aktivitas peserta didik di halaman 161 untuk memahami kegiatan ekspor dan impor. Ini ada 5 poin kegiatan yang dilakukan oleh baik perorangan maupun badan dalam kegiatan ekspor impor. Kamu tinggal menyalin tabelnya, terus dicentang, ya, dicentang apakah itu kegiatan ekspor atau impor. Sebagai contoh, nomor 1, Pak Bani merupakan produsen baju seragam yang melayani penjualan sampai ke Malaysia. Nah, ini Pak Bani merupakan produsen baju seragam yang melayani penjualan sampai ke Malaysia. Itu termasuk kegiatan ekspor atau impor. Coba kamu
nanti diisi, dipahami materinya, ya sambil belajar. Kalian harus tetap semangat dalam belajar dan terus belajar, meskipun tidak bertemu langsung dengan Pak Guru. Nanti ada tugas pada PJJ minggu depan, supaya ada hasil belajar dari kalian, hasil belajar di rumah seperti apa, sehingga dalam proses pembelajaran jarak jauh ini kita bisa maksimal. Ya, itu saja pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.